Di video ini kita akan ngejelasin kedua handphone ini targetnya bakalan kemana. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone dari brand yang sama, yaitu Infinix Hot 10 S NFC versus Infinix Note 10. Kedua handphone ini punya range yang hampir sama. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out! Seperti biasa, kita bahas dulu desainnya secara singkat. Kedua HP ini secara body sama-sama bongsor, tapi Infinix Note 10 agak lebih besar dibanding di Infinix Hot 10 S NFC. Back covernya masih sama-sama berbahan plastik yang membedakan di finishingnya. Dimana Infinix Hot 10 S NFC berfinishing glossy, tapi lumayan tahan terhadap bekas sidik jari. Kalau di Infinix Note 10 berfinishing glossy juga, tapi rentan terhadap bekas sidik jari. Untuk desain kameranya ada perbedaan, walau peletakannya masih sama-sama di pojok kiri atas, tapi di Infinix Hot 10 S NFC menggunakan desain kotak, sedangkan di Infinix Note 10 berbentuk persegi panjang. Kalau masalah gimmick sama-sama aja semuanya, kelihatan kayak 4 lensa, padahal cuma 3. Kalau di bagian depan formnya berbeda, di mana Infinix Hot 10 S NFC menggunakan layar water drop dengan ukuran 6,82 inch. Sedangkan di Infinix Note 10 menggunakan punch hole yang berukuran 6,95 inch. Untuk perlindungan kedua HP ini kita tidak mempunyai informasi apapun. Untuk peletakan fingerprint sensornya juga beda. Kalau di Infinix Hot 10 S NFC ada di belakang, sedangkan di Infinix Note 10 ada di samping. Perbedaan lainnya ada di port USB, di mana Infinix Hot 10 S NFC masih micro USB, dan di Infinix Note 10 udah Type C. Untuk sisanya hampir sama-sama aja lah. Kayak masih ada audio jack 3,5 mm, slot SIM tray yang dedicated, tapi di Infinix Hot 10S sesuai namanya sudah dilengkapi NFC. Dari segi display, kedua HP ini mempunyai target yang berbeda, di mana Infinix Hot 10S menawarkan refresh rate yang tinggi di 90Hz, tapi resolusinya cuma di HD+. Sedangkan di Infinix Note 10 menawarkan resolusi Full HD+, tapi refresh rate-nya cuma di 60Hz. Dari segi detail gambar, nggak usah ditanya ya, Infinix Note 10 pasti lebih baik. Kalau warna mah sama-sama aja, namanya juga satu pabrik. Terus untuk scrolling di media sosial, ini juga nggak usah ditanya, lebih halus di Infinix Hot 10S NFC, karena refresh rate-nya udah di 90Hz. Pas kita tes di controllable area, kedua HP ini cukup bisa mengakses semua area layarnya. Terus untuk multitouch-nya, kedua HP ini sama-sama cuma support di 5 jari. Untuk potensi touch delay-nya di Infinix Hot 10S lebih responsif, sedangkan di Infinix Note 10 ada potensi delay. Kalau dari segi speaker, kedua handphone ini mempunyai perbedaan konfigurasi, di mana di Infinix Hot 10S NFC masih bertipe mono, sedangkan di Infinix Note 10 bertipe stereo. Kalau dalam keadaan volume full, suara kedua handphone ini sama-sama ada distorsi, dengan catatan kalau kalian rekam dengan mic yang bagus, terus didengerin ulang pakai headphone monitoring. Kalau dalam keadaan biasa mah nggak kerasa. Tipikal suaranya Infinix Hot 10S NFC agak punchy, over dikit di treble, dan di Infinix Note 10 agak ngebass, tapi kurang clear juga suaranya. Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Di bagian biometrik, berhubung satu pabrik, kemungkinan besar sensornya juga sama. Untuk face unlock dan fingerprint sensornya sama aja kecepatannya. Beda peletakan sensor sidik jarinya aja. Kalau di konektivitas penangkapan jaringan sinyal, pas kita tes dengan kartu yang sama, pada dapat sinyal yang penuh. Tapi pas di speed test, Infinix Hot 10S NFC kalah di download speed, tapi menang di ping. Sedangkan di Infinix Note 10, menang di download, tapi kalah di ping. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi-nya, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Dan hasilnya, keduanya cukup baiklah dalam kestabilan sinyal, karena sama-sama bisa maintain di 4 bar. Tapi untuk speednya menang di Infinix Hot 10S NFC, baik dari download dan pingnya. Kalau untuk kecepatan storage-nya, kedua HP ini sama-sama menggunakan eMMC, dan untuk speed test-nya masih unggul di Infinix Hot 10S sedikit. Mungkin karena kapasitasnya Infinix Hot 10S NFC yang lebih besar. Dua HP ini mempunyai setup kamera yang mirip-mirip di belakang, membawa kamera 48 megapiksel kamera utama.
2 megapiksel depth sensor, dan AI kamera. Sedangkan di kamera depannya baru ada perbedaan, di mana Infinix Hot 10 SNFC di 8 megapiksel dan di Infinix Note 10 ada di 16 megapiksel. Pada settingan auto, tadinya kita kira bakal sama aja. Ternyata ada perbedaan sedikit pas kita cek di layar yang lebih besar. Secara detail sebenarnya dua HP ini sama-sama aja kualitasnya. Cuma di Infinix Hot 10 SNFC ternyata agak lebih warm sedikit, dan di Infinix Note 10 agak lebih kontras dan lebih baik di saturasi. Kalau HDR-nya mah sama-sama aja. Ini juga berlaku untuk mode potretnya, detail dan kedalaman bokehnya mirip banget. Cuma ada perbedaan di warnanya aja kayak di mode auto. Untuk di low light-nya, kedua HP ini udah sangat terang untuk HP under 2 juta. Secara detail sama-sama aja. Cuma karakter kontras yang kuat di Infinix Note 10 bikin gambarnya jadi lebih menarik. Terus pas kita gunain night mode-nya, hasilnya malah kebalik. Kali ini kontrasnya lebih baik di Infinix Hot 10s. Justru di Infinix Note 10 malah cenderung lebih halus dan kalah menarik dari hasil Infinix Hot 10s NFC. Kalau terang mah udah pasti ya. Nah, untuk selfie-nya baru deh, lumayan kerasa. Infinix Hot 10s kulit kita dibikin pink dan detailnya abis. Kalau di Infinix Note 10 agak lebih natural, walau masih kelihatan pucat, tapi detailnya lebih berasa. Di mode potretnya pun hasilnya juga sama kayak di mode auto. Cuma kalau untuk kedalaman bokehnya sedikit lebih baik di Infinix Hot 10s NFC. Pindah ke perekaman video kamera belakangnya. Kedua HP ini sama-sama bisa kasih dua opsi perekaman di resolusi 1440p dan di 1080p. Di 1440p, Infinix Note 10 nggak konsisten di pencahayaan dibanding Infinix Note 10s yang lebih konsisten. Kalau detail masih sama-sama aja. Kebalikannya di 1080p, Infinix Hot 10s NFC yang nggak konsisten di pencahayaan. Kalau di Infinix Note 10 cukup aman. Kalau di perekaman video kamera depannya juga sama punya dua opsi kayak di kamera belakangnya. Dan untuk hasilnya di Infinix Hot 10s NFC agak ngeping dan over the brightness. Kalau di Infinix Note 10 agak lebih kalem dan cukup natural dengan kontras yang lumayan dan detail yang lebih baik. Sedangkan di mode 1080p juga hasilnya sangat mirip dengan 1440p. Dari segi warna, detail. By the way, kedua HP ini nggak stabil ya untuk perekaman videonya karena nggak ada IIS juga. Kedua HP ini menggunakan chipset, RAM, dan UI yang sama. Sama-sama menggunakan MediaTek Helio G85, RAM 4GB, dan XOS 7.6.0 yang berbasis Android 11. Kalau di storage-nya di Infinix Hot 10s ada di 128GB dan di Infinix Note 10 ada di 64GB. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 9 aplikasi, 3 game dan 5 aplikasi ringan. Di antaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG, YouTube, Google Chrome, Netflix, Play Store, TikTok, dan Instagram. Hasilnya Infinix Hot 10s NFC bisa membuka dua aplikasi terlebih dahulu dan keduanya adalah game. Sedangkan di Infinix Note 10 juga dua aplikasi, tapi cuma satu game. Untuk 5 aplikasi lainnya, hasilnya seri. Lanjut ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya cuma 4GB, kita paksa buka 4 aplikasi, 1 game dan 3 aplikasi ringan, yaitu PUBG Mobile, YouTube, Play Store, dan Instagram. Hasilnya di sini masih pada bisa membuka 4 aplikasi tersebut tanpa reload.
Sebelum masuk ke gaming test kedua HP ini, kita setting brightness-nya di 80%, refresh rate-nya di 60Hz dengan speaker full, biar aci. Terus kita tes dulu skor Antutunya. Hasilnya di Infinix Hot 10s selesai terlebih dahulu dengan skor di 215 ribuan, dan di Infinix Note 10 menyusul setelahnya dengan skor di 209 ribuan. Game pertama akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Kita main di kedua HP ini sama-sama di 30 menit dengan settingan low high. Dan waktu di dalam game, keduanya secara performa mirip-mirip, jadi agak kurang stabil di awal-awal waktu aiming pakai scope. Tapi kalau yang agak lebih lancar di Infinix Hot 10s NFC sedikit, karena di Infinix Note 10 kita masih lebih sering ngerasain drop tipis-tipis. Suhunya sendiri di Infinix Hot 10s ada di 41 derajatan, sedangkan di Infinix Note 10 ada di 42 derajatan. Untuk game kedua kita akan main Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan High HFR di kedua HP ini. Sebenarnya di Infinix Hot 10s NFC udah dapat di settingan Ultra, tapi supaya adil kita set sama-sama di High HFR karena di Infinix Note 10 masih belum kebuka. Disclaimer, once kalau kalian nonton ini udah dapat di Ultra, berarti bagus. Waktu pas kita tag video ini masih belum dapat. Untuk feel bermain ya pas di dalam game kita nggak nemuin kendala. Waktu pas kita mainin semuanya sama-sama udah cukup smooth. Cuma kalau di Infinix Note 10 agak lebih panas. Untuk suhunya di Infinix Hot 10s NFC ada di 41 derajatan paling tinggi, dan di Infinix Note 10 ada di 43 derajatan. Untuk game ketiga, kita akan main PUBG Mobile selama 30 menitan di settingan Smooth Ultra. Dan di kedua HP ini udah sama-sama lumayan lancar. Tapi, feel responsivitas layar yang tadi kita tes waktu tes di layar cukup mempengaruhi kenikmatan bermain PUBG di sini. Jadi kita ngerasain lebih enakan di Infinix Hot 10s karena layarnya yang lebih responsif. Cuma layarnya HD Plus berasa kurang detail. Untuk suhunya sendiri di Infinix Hot 10s ada di 40 derajatan paling tinggi, dan di Infinix Note 10 juga ada di 40 derajatan paling tinggi. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps. Hasilnya keduanya lumayan banyak kerasa dropnya dan kurang nyaman lah untuk dimainkan di settingan ini. Tapi kalau disuruh milih mana yang lebih ganggu, ya di Infinix Note 10. Soalnya suhunya juga cukup tinggi dan lebih banyak dropnya. Untuk suhunya sendiri di Infinix Hot 10s NFC paling tinggi di 42 derajatan, sedangkan di Infinix Note 10 ada di 44 derajatan paling tinggi. Ya walau chipset sama, kalau resolusi lebih kecil, kerasa sih di game untuk suhu dan enteng-entengan. Kedua HP ini memiliki spek baterai yang sama, perbedaannya hanya ada di casan. Sama-sama membawa baterai di 5000 mAh, cuma di Infinix Hot 10s NFC, chargernya cuma 10 watt. Kalau di Infinix Note 10 ada di 18 watt. Kita coba dulu untuk pengecasannya di kedua HP ini. Kita akan isi dari 1% ke 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Hasilnya di Infinix Hot 10s NFC membutuhkan waktu di 2 jam 55 menit, dan di Infinix Note 10 membutuhkan waktu di 2 jam 13 menit. Untuk drain testnya, kita akan coba main 4 game dengan settingan speaker full dan brightness di 80% sebagai follow up dari gaming test yang tadi kita lakuin di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah Call of Duty Mobile. Kita main selama 30 menit dengan settingan low high. Hasilnya kedua HP ini sama-sama drop di 10% dari 100% ke 90%. Terus untuk Mobile Legends kita main selama 30 menit dengan settingan high HFR. Lagi-lagi hasilnya kedua HP ini sama-sama drop di 9% dari 90% ke 81%. Game ketiga yaitu PUBG Mobile. Kita main selama 30 menit dengan settingan Smooth Ultra. Di Infinix Hot 10s NFC berkurang 9% dari 81% ke 72%, dan di Infinix Note 10 berkurang 10% dari 81% ke 71%. Dan di game terakhir yaitu Genshin Impact, kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps. Untuk Infinix Hot 10s NFC berkurang 12% dari 72% ke 60%, sedangkan di Infinix Note 10 juga berkurang 12% dari 71% ke 59%. Ternyata walau beda resolusi, perbedaan iritnya tipis banget ya. So, setelah nonton tes yang tadi kita lakuin, kalian udah tahu dong lebih cocok dengan yang mana? Walau kelihatannya mirip-mirip, tapi market kedua HP ini agak beda. Infinix Hot 10s NFC mengincar pengguna NFC aktif, penyuka layar 90Hz dengan kemampuan gaming yang lumayan. Terus suhunya juga lebih adem dengan responsivitas layar yang lebih baik, dan gak masalah dengan layar yang HD+. Chargernya 10 watt yang cuma micro USB, sama speakernya yang masih mono. Kalau marketnya Infinix Note 10 udah pasti pecinta layar besar dengan resolusi Full HD+. Speaker yang udah stereo dengan charger yang lebih cepat, dan port USB-nya sudah menggunakan Type-C. Gak butuh NFC, gak masalah dengan refresh rate yang cuma di 60Hz, dan gak terlalu into dengan game
game, ya bolehlah kalian pilih Infinix Note 10. Oh ya, satu lagi sih, walau secara kualitas hasil kameranya terlihat mirip-mirip, cuma di Infinix Note 10 sedikit lebih baik di komposisi kontras dan kamera selfie-nya yang agak lebih detail dan natural. Mudah-mudahan kalian gak bingung lagi ya, nentuin mana yang lebih cocok dengan kalian. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!